wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun proses pembelajarannya itu online. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Jangan lupa ya, nanti kalian saksikan video yang berkaitan dengan pembelajaran struktur teks berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang kedua ini, Ibu mau menjelaskan tentang struktur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, dan ciri-ciri teks berita. Dengan KD menelaah struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks berita yang didengar ataupun dibaca. Yang pertama, di dalam struktur teks berita, ini ada 3 jenis yang termasuk ke dalam struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi berita, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di dalam teks berita tersebut. Umumnya tertera menjelaskan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Atau di dalam orientasi berita ini biasanya disebut sebagai paragraf pembuka, karena dalam paragraf ini adalah paragraf yang menjelaskan secara singkat tentang informasi yang akan dibahas dalam sebuah berita. Yang kedua, di situ ada peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi di dalam penjelasan berdasarkan fakta yang ada. Jadi, di dalam bagian peristiwa ini adalah biasanya menjelaskan tentang proses kejadian dari awal sampai akhir dalam sebuah informasi yang terdapat di dalam berita. Atau bagian peristiwa ini sering disebut sebagai tubuh berita, karena yang menjelaskan tentang inti permasalahan atau inti informasi yang terdapat di dalam berita. Yang terakhir, ketiga, sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Yang disebut sumber berarti informasi yang terdapat di dalam teks berita itu bersumber dari mana. Untuk kejelasan tentang penjelasan sumber yang terdapat di dalam bagian informasi. Kemudian, di dalam sebuah berita terdapat kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu verba transitif. Verba transitif adalah verba kata kerja yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian. Terus yang kedua ada verba pewarta. Verba pewarta, verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Ketiga, adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu.
Contohnya, kemudian, setelah, dan akhirnya. Misalnya, contoh konjungsi temporal ini biasanya kita temukan dalam sebuah teks berita. Jadi kalau misalnya kamu mau memahami tentang konjungsi temporal, alangkah baiknya kamu harus membaca teks berita dan lihat kaidah yang terdapat di dalam teks berita. Yang kelima, ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Paham ya? Jadi kalimat langsung itu adalah sebuah kalimat di mana kalimat itu adalah sama persis apa yang dikatakan oleh si narasumbernya. Jadi kita ditulis secara langsung, itu disebutnya kalimat langsung diucapkan oleh narasumber tersebut. Sedangkan kalau misalnya kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi kalau misalkan kalimat tidak langsung, itu biasanya ditulis dalam bentuk kalimat berita. Itu adalah kalimat tidak langsung. Yang ketujuh, ada bahasa yang digunakan. Yang pertama, baku dan sederhana. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa yang digunakan dalam membuat kalimat teks berita, baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan lugas, komunikatif, netral atau objektif. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, yang diberitakan merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Jadi yang termasuk ciri dalam cerita itu adalah informasinya itu bersifat fakta. Harus benar-benar ada kejadiannya, harus benar-benar yakin bahwa informasi itu adalah benar. Yang kedua, merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Jadi kalau misalkan kita mau meliput berita, kita cari informasinya yang berbeda dengan kejadian yang biasanya. Jangan kita membuat teks berita tapi seolah-olah itu hampir sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita kalau misalkan mau mencari informasi, kita harus mencari yang lain, topiknya seperti apa. Aktual. Peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi. Harus bersifat aktual, harus bersifat utama informasinya. Jadi kalau misalkan ada informasi yang baru terjadi, kita boleh meliput atau boleh membuat sebuah berita. Yang penting bersifat aktual. Data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Paham ya? Bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting. Jadi kalau misalkan tidak penting, kita tidak usah membuat sebuah data. Jadi kalau kita ingin membuat berita itu, harus datanya itu benar-benar yang bersifat sangat penting. Waktu dan tempat peristiwa yang jelas. Kita tuliskan waktunya dan tempatnya dengan jelas, supaya bahwa informasi atau berita yang kita buat itu adalah benar-benar fakta.
bahasanya gunakan bahasa yang mudah dipahami, bersifat objektif, alur peristiwa berurutan, kita menjelaskan juga harus jelas dari awal sampai akhir. Kita harus menjelaskan secara rinci. Kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Sumbernya harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga judul berita bisa mewakili isi berita. Baiklah, untuk pembelajaran saat ini, nanti kalian dapat dilihat pada buku paket kalian masing-masing untuk memahami secara terperinci. Nanti kalian perbanyak berlatih di rumah tentang menentukan struktur teks berita beserta memahami kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita. Baiklah, sekian dulu untuk pembelajaran PJJ hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar, semangat untuk mencari ilmu, dan semangat untuk meraih cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.